Amelia Syardin. Di samping saya ada Kak Adila Fadia. Yang kakak yang datang lagi, satu lagi namanya Kak Andi Ridwan. Yang mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai pembawaan materi yang berjudul Moderasi Islam dalam Perspektif Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak akan menjelaskan modernisasi beragama. Sebelumnya ada yang tahu? Ada yang tahu? Modernisasi beragama adalah cara sikap atau cara sudut pandang dan perilaku beragama yang dianut dan dipraktikkan oleh sebagian besar penduduk di negeri ini dari dulu hingga sekarang. Ya kan? Yang dimaksud modernisasi agama itu konsep menekankan pada sikap saling menghormati dan toleransi di antara kelompok agama yang berbeda. Jadi modernisasi beragama itu sikap kita kepada agama-agama di luar Islam untuk menghormati agama mereka. Jadi kita nggak boleh menjustifikasi agama di luar Islam. Misal agama menjustifikasi agama Kristen misalnya. Itu nggak boleh tuh. Di dalam Islam sendiri toleransi beragama itu sangat besar, gitu kan? Nah, modernisasi beragama itu mencakup tercermin dari komitmen kebangsaan yang menjunjung keberagaman, toleransi yang menghargai perbedaan keyakinan, penolakan terhadap segala bentuk kekerasan atas nama agama, serta penerimaan dan akomodasi terhadap kekayaan, budaya, dan tradisi yang ada di dalam masyarakat. Tuh, di sini aja dijelaskan bahwasanya berkomitmen kebangsaan yang menunjukkan keberagamaan, toleransi yang menghargai perbedaan dan keyakinan. Tuh, di situ modernisasi beragama udah dijelasin kan bahwasanya kita harus menghargai dari segi budaya, agama, dan lain-lainnya gitu. Walaupun kultur di Indonesia itu memang banyak, ya kan, kebudayaan Indonesia itu memang beragam, kita nggak boleh menjustifikasi bahwasanya kalau kita beragama Indonesia, beragama Islam, nggak boleh mengejas atau nggak boleh menjelek-jelekan agama di luar Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ini mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kan sudah dijelaskan ya apa pengertian dari moderasi beragama dalam perspektif hadis oleh Kak Nadia. Nah, di sini kakak akan membacakan hadis tentang perspektif hadis dalam moderasi beragama gitu ya. Kan tadi sudah jelas ya apa pengertian dari moderasi. Nah, adapun hadis tentang moderasi beragama di sini kakak bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad, haddatsana Amsya an Abi Sa'id an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaji'u Nuhu wa ummatuhu fa yaqulu Allah ta'ala hal balagta fa yaqulu na'am ay rabbi fa yaqulu li ummati hal balagkum fa yaquluna lama ja'ana min nabi fa yaqulu li nuhin may yashhadu laka fa yaqulu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu fatashhadu annahu qad balagha wa huwa qawlu jalla dhikruhu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wal waslu wal 'adlu. Nah, adapun apa hadis yang menjelaskan tentang moderasi beragama dalam perspektif hadis. Di sini aku mau membacakan artinya yang tadi hadisnya sudah dibacakan oleh Kak Andi ya. Dari Abu Sa'id berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada hari kiamat, Nabi Nuh alaihissalam beserta umatnya datang, lalu Allah Taala berfirman, apakah kamu telah menyampaikan ajaran? Nuh alaihissalam menjawab, sudah, wahai Tuhanku. Lalu Allah bertanya kepada
Nabi Nuh alaihissalam berkata, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Maka kami pun bersaksi bahwa Nabi Nuh alaihissalam telah menyampaikan risalah yang dibawanya kepada umatnya. Begitu pula seperti yang difirmankan Allah yang Maha Tinggi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat pertengahan untuk menjadi saksi atas manusia. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kan tadi hadis sama dari bacakan ya oleh bapaknya sama artinya. Nah, maksud dari hadis itu maka hadis ini diriwayatkan oleh 3 kitab besar, yaitu kitab Sahih Bukhari, kitab Sunan Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad. Nah, di dalam kitab ini kitab Sahih Bukhari ini diriwayatkan oleh Musa bin Ismail dan diriwayatkan dari Abdul Wahid bin Zaid dari Rasulullah SAW. Nah, hadis ini juga diriwayatkan dalam kitab Sunnah, yaitu dari Abu Muawiyah dari Sholih dan Abi Said dari Rasulullah. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Musnad Ahmad yang diriwayatkan oleh Abu Muawiyah dari Amas dari Abi Sholih dan Abi Said Al-Hudri dari Rasulullah. Nah, dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud umatan wasatan ini adalah berada di tengah-tengah di antara kedua belah pihak dalam artian mediasi dalam yang beragama. Tidak ekstrim lagi seperti orang Nasrani dan Yahudi, tapi mereka adalah orang yang Bukhari Syarah Sahih Bukhari ini Badruddin Al-Aini Abu Muhammad ini menjelaskan yang berada di tengah-tengah suatu adanya persamaan antara individu maupun kelompok. Nah, dari hadis ini tersebut Nabi menyampaikan bahwa makna puasa ini adalah yang adil gitu. Dalam konteks hadis ini tersebut bahwa adil adalah jujur dan konsisten terhadap pada ucapan yang dia lontarkan. Nah, dalam hal ini umat Nabi Nuh tidak konsisten bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan ajaran Allah yang dijelaskan tadi sebelumnya. Lalu sehingga Nabi Nuh ini menjadikan Nabi Muhammad sebagai saksi, sehingga Allah memilih umat Islam yang wasatan. Lalu moderat jujur ini menempatkan sesuatu pada tempatnya untuk mencapai tujuan agama Islam, rahmatan lil alamin, yang ini yang menjadi kedamaian atau keharmonisan. Jadi itu sekian dari saya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya dari hadis yang sudah dibacakan tadi dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, hadis ini itu dikategorikan sebagai hasan sahih gitu. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud umatan wasatan adalah berada di tengah di antara kedua pihak dalam arti mediasi dalam beragama. Nah, jadi hadis ini itu menjelaskan bahwasannya wasatan itu berada di tengah-tengah, netral, tidak memihak kepada yang satu atau tidak memihak kepada yang dua gitu. Lalu tidak ekstrim seperti orang Nasrani dan Yahudi, tetapi mereka adalah orang yang moderat. Nah, dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari dikatakan kedua ini adalah adil yang terbaik. Nah, berada di tengah-tengah sesuatu yang adanya persamaan antara individu maupun kelompok. Nah, dalam hadis tersebut sangat jelas Nabi menyampaikan bahwa makna wasat adalah adil. Dalam konteks hadis tersebut bahwa adil adalah jujur dan konsisten terhadap ucapannya. Dalam hal ini umat Nabi Nuh itu tidak konsisten bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan ajaran Allah, sehingga Allah
moderat, jujur, menempatkan sesuatu pada tempatnya untuk mencapai tujuan agama Islam rahmatan lil alamin, kedamaian dan keharmonisan. Nah, kesimpulannya nilai contohnya itu yang sudah ada, modernisasi beragama pada hakikatnya itu merupakan ajaran agama itu sendiri. Dalam beragama itu kita harus berimbang dalam melihat persoalan yang ada. Artinya memahami teks harus sesuai dan berimbang dengan konteks. Dan memahami konteks ini juga harus sesuai dan berimbang dengan teks. Keseimbangan dalam menjalankan agama dan bermoral dalam menghadapi masyarakat yang beragama. Lalu memahami, menjelaskan agama harus sesuai dengan tujuan agama itu sendiri. Nah, kebebasan dalam bentuk memeluk agama dan menjalankan ibadah. Tidak ada kekerasan dan paksaan dalam beragama. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembali kepada pendapat. Nah, tadi kan sudah disampaikan oleh kakak-kakak saya tentang materi moderasi dalam perspektif hadis. Nah, di sini siapa yang ingin bertanya atau ingin ditanyakan? Ada yang nggak ngerti atau bagaimana? Siapa yang ingin bertanya? Bagaimana implementasi modernisasi beragama di lembaga pendidikan Islam? Baik, di sini kakak menjawab pertanyaan dari bagaimana implementasi moderasi beragama di lembaga pendidikan Islam. Kan moderasi itu artinya apa? Moderat artinya tengah-tengah gitu, nggak berpihak ke kanan dan ke kiri gitu ya. Nah, dalam konteks kehidupan beragama seperti Indonesia, penguatan moderasi beragama sangatlah penting dilakukan dan digaungkan, di mana agama menjadi bagian penting dalam perwujudan peradaban yang bermartabat. Nah, jadi implementasi moderasi beragama di Indonesia sangatlah penting gitu ya, karena supaya tidak terjadinya terpecah belah gitu ya. Karena Indonesia merupakan banyak sekali agama-agama, budaya, ras dan suku gitu ya. Nah, jadi agama Islam ini berpihak ke tengah-tengah, nggak berpihak ke kanan dan kiri gitu ya. Karena kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa agama Islam memandang masalah yang tengah-tengah gitu ya. Nah, merupakan negara yang memiliki tingkat keragaman yang sangat luas atau disebut dengan negara megadiversity country. Nah, karena kan tadi Indonesia kan negara yang beragam budaya, agama dan ras, sehingga negara kita paling membutuhkan instrumen untuk dapat mengelola keberagaman itu. Nah, instrumen yang paling tepat di antaranya adalah moderasi beragama. Nah, pengelolaan instrumen tersebut dapat dikelola disampaikan dengan lembaga pendidikan. Nah, jadi lembaga pendidikan ini sangat penting untuk menanamkan moderasi beragama gitu ya. Karena diajarkan di lembaga pendidikan itu kita untuk tetap saling menghargai keragaman budaya agama dengan memberikan pemahaman agama secara substansi yang lebih menitikberatkan pada nilai-nilai ajarannya. Karena inti pokok ajaran agama itu pada dasarnya adalah sama seperti keadilan, kemanusiaan, persamaan di depan hukum, menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai universal lainnya. Nah, jadi intinya agama-agama yang ada di Indonesia ini sama ajarannya, itu sikap saling menghargai gitu ya. Baik agama Kristen, agama Hindu, Buddha gitu. Nah, inti ajarannya sama, yaitu untuk sikap saling menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, menghadapi wujud keragaman di Indonesia dengan realistis multikulturalnya gitu ya. Nah, karena kan tadi keragaman itu merupakan keniscayaan dari Tuhan gitu ya, dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya, yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun gitu. Jadi kita harus menerimanya keragaman, terutama membentengi generasi anak bangsa, maka perlu adanya penanaman sikap moderasi pada melalui dunia pendidikan. Dengan hal itu perlu adanya strategi khusus dalam mengimplementasikannya. Secara umum pada lembaga pendidikan Islam, sikap moderat di sekolah dilakukan bersama dengan penanaman pendidikan karakter. Nah, jadi tadi lembaga pendidikan sangat penting gitu ya, karena untuk menanamkan karakter, sikap saling menghargai gitu ya. Nah,
lembaga pendidikan merupakan institusi, media, forum, atau situasi dalam kondisi tertentu yang memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran baik secara struktur maupun secara tradisi yang telah diciptakan sebelumnya. Nah, lembaga pendidikan adalah suatu lembaga atau suatu tempat berprosesnya suatu pendidikan yang ditentukan dengan maksud untuk memperbaiki tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan alam dan sekitarnya. Sementara lembaga pendidikan Islam dapat dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu lembaga pendidikan Islam informal, lembaga pendidikan Islam formal. Nah, kalau lembaga Islam yang informal itu kayak pesantren gitu ya. Kalau yang formal itu kayak gini SMP, SMA gitu ya. MTS, SMA gitu ya. Dan lembaga pendidikan Islam non formal. Dalam Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003, lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar. Kalian kan di sekolah kan banyak sekali ragam dari budaya gitu, kebiasaannya. Misalnya teman kalian berbeda gitu, misalnya beragam budaya gitu, ras, suku gitu ya, agama gitu. Nah, jadi di dalam lembaga pendidikan itu kita diajarkan untuk sikap saling menghargai satu sama lain gitu ya. Kita nggak boleh menolak keragaman gitu ya. Jadikan keragaman itu jadi sebuah persatuan gitu, bukan untuk memecah belah satu sama lain gitu ya. Nah, sedangkan langkah pendidikan moderasi beragama yang dapat dilakukan pada lingkup masyarakat adalah satu, yang pertama yaitu melalui tokoh masyarakat untuk berdedikasi menyuarakan moderasi beragam pada majelis taklim, melibatkan organisasi masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, kerukunan dan moderasi beragama. Jadi tadi ya intinya moderasi beragama itu bahwa agama Islam itu adalah umatan wasatan gitu ya. Kan jelas tadi dibacakan ya tadi pertama itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu gitu. Bahwasanya agama Islam adalah agama yang moderat. Jadi dari agama Islam sudah diajarkan untuk sikap saling moderat, menghargai satu sama lain. Jadikan keragaman sebuah persatuan, bukan keragaman untuk dijadikan sebuah perpecahan. Mungkin itu yang bisa kakak sampaikan, paham nggak? Bagaimana tadi atas jawabannya sudah dimengerti? Nah, lanjut lagi, siapa yang ingin bertanya lagi? Apa itu moderasi beragama dalam pendidikan? Baik, pertanyaannya kan tadi apa itu modernisasi agama dalam pendidikan. Nah, dalam pendidikan, modernisasi beragama ini dimaksudkan untuk menjaga agar praktik ajaran agama itu tidak terjebak secara eksklusif yang meniadakan wawasan kebangsaan. Nah, meskipun agama Islam itu sebagai mayoritas di negara kita, tetapi pemerintah ini memfasilitasi dalam bidang pendidikan itu untuk seluruh kepentingan agama tanpa terkecuali gitu ya. Kita kan tahu ya kalau misalnya lembaga pendidikan itu ada yang formal, non formal dan informal. Ada lembaga apa aja? Formal, informal dan non formal. Nah, dalam bidang lembaga pendidikan formal ini menjadi sarana tepat dalam melaksanakan kegiatan modernisasi beragama. Nah, di lembaga pendidikan formal itu terjadi ruang pembelajaran yang terstruktur, sistemik dan mudah dievaluasi sehingga dapat memberikan pencerahan moderasi beragama dalam penguatan wawasan kebangsaan. Lalu pembelajaran moderasi beragama di lembaga formal ini sangat efektif dalam pengembangan wawasan kebangsaan. Mengingat bahwa lembaga pendidikan ini dibangun atas kesadaran masyarakat. Apalagi sifat pendidikan di lembaga pendidikan non formal ini bercorak doktrin sehingga lebih mudah untuk membawa murid ke arah pemikiran yang direncanakan yayasan atau lembaganya. Lalu pelaksanaan pendidikan modernisasi
di lembaga pendidikan informal itu seperti majelis taklim, pondok pesantren, organisasi, keagamaan, dan sebagainya itu juga tidak kalah strategis, mengingat bahwa lembaga pendidikan informal ini menyatu di lingkungan masyarakat. Jadi hal ini tuh dapat membuat efektif gitu ya, membendung paham keagamaan yang radikal dan mudah diakses serta dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi pendidikan agama ini sangat penting gitu ya, berada di lingkungan, baik itu lingkungan keluarga maupun masyarakat. Nah, hal ini tuh sebagai benteng masyarakat terdepan yang perlu dikuatkan. Segitu saja jawaban dari kakak. Ada yang ingin ditanyakan lagi nanti sama moderator. Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya. Mengapa kita bangsa Indonesia khususnya membutuhkan perspektif modernisasi dalam beragama? Baik, di sini kakak akan menjawab pertanyaan dari sahabat Adil. Mengapa kita bangsa Indonesia khususnya membutuhkan perspektif moderasi dalam beragama? Perspektif itu sebenarnya kalian semua tahu nggak apa? Perspektif itu sudut pandang, ya, sudut pandang tentang moderasi beragama. Apa tadi? Moderasi beragama apa? Sudut pandang. Sudut pandang itu perspektif. Oke. Moderasi, Adil. sikap tengah-tengah atau Ya, adil. ya adil, benar, sikap tengah-tengah, terus toleransi dalam beragama. Jadi mengapa sih bangsa Indonesia itu membutuhkan moderasi beragama? Kalau misalkan nggak ada perspektif kayak gitu, maka yang ada suatu perpecahan antara ras, agama, dan suku lainnya. Ya kan? Di Indonesia kan emang banyak suku, kan, dari suku Sunda, Jawa, Batak, ya kan? Nah, kalau misalkan nggak ada suatu moderasi, itu nggak bakal damai, itu nggak bakal tenteram kayak gini aja. Pasti banyak perpecahan, gitu kan? Bahkan suku Sunda aja ya, kalau misalnya nggak ada moderasi itu pasti banyak perpecahan kan, apalagi nggak kalau misalnya nggak ada moderasi gitu. Nah, jadi mengapa sih Indonesia itu membutuhkan? Karena inilah Indonesia itu damai, tentram. Walaupun di Indonesia itu banyak suatu agama yang dimasuki oleh orang-orang penduduk Indonesia, ya tetap masyarakat pun membutuhkan suatu perspektif moderasi beragama. Oke, itu aja. Cukup sekian materi dari kami, yaitu materi modernisasi dalam perspektif hadis. Mungkin dari kakak berharap untuk kalian bisa memahami materi yang telah disampaikan dari kita semua. Mungkin tidak mengurangi rasa hormat dari kami. Cukup sekian, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi